dikasih storage 500 GB tuh ngap banget. Nah, mungkin Apple udah memikirkan ke situ ke efisiensian Ya, gitu. di sini masih full semua. Halo guys, selamat datang di segmen terbarunya channel Kamar Gadget. Yes. Setelah sekian lama, sekian purnama, Ilham juga udah gak muncul. Saya apalagi sudah agak ngedit. Yes. Kalau saya gimana? Jadi dia pendatang baru. Pendatang baru. Oh iya, kita juga disponsori oleh Sido Kopi. Sido Kopi. Kesayangan semua orang karena harganya mursyid dan bisa ngutang. Nah, kita sekarang udah ada di segmen terbarunya Kamar Gadget. Namanya adalah Battle Gadget. Battle Gadget itu apa? Perbandingan antara produk Apple dengan produk non-Apple. Non-Apple, nice. Contohnya sekarang seperti MacBook dan Windows. Kita nggak bisa nyebut apa spesifiknya karena banyak banget. Betul. Jujur. Kalau Windows itu ada dari merek A, merek B, tipenya. Wah, banyak lah. Kalau Apple hanya MacBook Pro, MacBook Air, Lebih simpel. Boleh penonton? Boleh. Penonton? Ya. Masak air. Biar water. Cakep. Lanjut. Di Battle Gadget itu kita akan membandingkan kelebihan masing-masing dari gadget jagoan kita. Tuh. Jadi buat episode pertama ini apa? MacBook versus Windows. MacBook versus Windows. Bersama para ahli-ahlinya, ahli intinya inti. Di sini bersama Mimin Liham di sisi kiri saya. Dan di sini ada Pak Ojan ya, sesepuh. Jadi di sini Banyak. pengguna Windows itu sebagai minoritas karena mayoritas kita menggunakan MacBook. Yes. MacBook kantor. Nah, langsung aja. Kita langsung battle aja. Yang pertama yang akan kita bandingkan adalah build quality, material, dan durability. Boleh dulu, mau dari siapa dulu? Mungkin dari saya dulu ya. Boleh. Sebagai pengguna MacBook. Secara build quality udah jelas dong, brother. MacBook aluminium. Jujur. Aluminium. Jujur. Kokoh nih. Kan bisa dengar kokoh coy. Kalau ini plastik. Jujur. Nggak, tapi kita waktu itu pernah buka sempat pakai Asus Zephyrus kan. Ya. Harganya kan lumayan ya, 40 ke atas. Memang tertulis aluminium. Jujur. Tapi ringkih, brother. Duh. Tipis. Kayak hati Ojan. Tipis. Oh. Beratnya sama apa? Mesinnya berat, coy. Kayak Udah. gas 3 kilo. Betul, udah berat ketika dinyalain kayak mau lepas landas. Yes. Ngegerum. Itu beberapa poin yang Itu mungkin Zephyrus. Zephyrus kelas Zephyrus. Zephyrus 40 juta ke atas kayak gitu. Kayak itu. Daya tahan baterainya juga enggak seefisien MacBook dong. Masa sih 40 juta baterainya boros? Harusnya awet ya. Betul. Oke lah, spek kenceng lah, tapi kan MacBook juga punya dong spek yang kenceng. Ya pilihnya MacBook Pro, Ya. M4 Pro. Betul. Kenceng, baterainya awet, Terus? nggak berisik. Itu coy. Oke. Nah, ini udah offset ya. Build-nya dulu. Build. Oke, iya. Material ini aluminium unibody. Nih. Semuanya ini mulai dari belakang LCD-nya ini tuh besi coy, aluminium. Besi. Ya, besi aluminium berat. lah, Atau aluminium nges di kilo lah. ke tukang Madura tuh. Di antara kilo dan besi. Cuma besi. Nah, dan juga besi coy. Nih. Sama. Belakang? Belakang besi juga Keren. dong. Ini kalau kamu bongkar ya dalamnya, mesinnya tuh kecil brother, cuman segini aja, mesinnya tuh kecil. Tapi bodinya tebal, kokoh. Tipis. Ya bodinya Tipis. Kokoh. iya, bodinya Tipis. aluminiumnya tebal, Nah, kokoh juga gitu. Makanya ya udah, menurut aku sih secara material, build quality, durability udah pasti MacBook dong coy yang menang gak sih? betul. Boleh. Jujur. Oke. Dong. 2-0. Yang Windows perlu dijelasin? Boleh. Coba aku jelasin. pengen tahu deh dari yang Windows deh. Dengan laptop lepas landasnya. Ya seperti gaming biasanya. Yes. Ini pakai
premium plastik. Enggak plastik Jan. Plastik. Oh, premium mah plastik. Enggak ada dengan, premium plastik. dengan sentuhan turbulensi di bagian kiri kanan. Turbin. Terus ada di belakang. Karena bisa lepas landas. Bisa lepas standar. Ini full plastik ya. Kalau Ya. Windows full plastik, luar dalam. Saya dengar ASMR suaranya. Nah, Terus ya durability, durability. ini pernah kepentok. Wah, langsung patah. Aduh. Oh, bentar guys, ini disclaimer dulu ya. Yang kita bandingkan itu adalah MacBook Air M2 dan MacBook Windows. Bukan MacBook dong. MacBook Windows Laptop. dengan laptop Windows, guys. Oke. Durability Emang agak rentan. Agak Jadi rentan. kalau bentur-bentur ya patah-patah, lecet-lecet mah udah pasti. Tapi kan ada numpadnya, Jan. Dari iya. segi tampilan ada numpadnya. MacBook gak ada. Depannya layout keyboardnya lengkap. Ada numpad. Coba di atas liatin. ada page up, page down. MacBook gak ada, cuman gini doang dia. Nah, simpel. Jadi kebutuhan yang kompleks Buat perhitungan oke lah. Anak-anak Akuntan. finance, Iya, akuntansi. iya. Tapi ini stikernya wajib ada, jujur. stiker. Jujur. Nah, stiker mah wajib. Ini value-nya di Windows ya. Jadi kita mah ngemahalinnya di sini, guys. Tapi itu boleh aku bantah nggak nih buat numpadnya nih? Boleh. Emang siapa sih yang pakai numpad? Ini kan bukannya buat gaming. So, Emang anak gaming pakai numpad? Mau kemana sih? buat gaming enggak dong. Buat kerja masih oke, kebantu. Tapi kalau buat gaming agak kurang sih sebenarnya numpad. Kayaknya memang dia buat menuhin space aja. Menuhin space aja ya. Jadi kalau segini kan kosong. Iya, Nanti boleh di sini ya. Boleh. Nanti ini kan kosong nih. Ini kosong buat apa ya? Diisi aja. Oh, Itu gitu. simpel aja. Biar full padat Iya, aja. simpel estate aja. Ya makanya kalau Apple itu nggak ke situ bro. Yo, Apple siap. itu si Apple tuh ngebuat sesuatu tuh pasti disesuaikan dengan kebutuhannya. Siap. Gitu. Jadi nggak ada space dikit, ini akan ditambah itu dong. Oke. Kalau MacBook tuh speakernya digedein. Semua orang suka musik, tidak semua orang suka menghitung. Ada bantahan lagi buat tim Windows dari Kang Ojan. Buat build quality, material durability cukup mungkin segitu sih yang bisa di ini. Saya sebagai jajas juga langsung bisa menilai ya. Kalau dari build quality, material dan durability, jujur kayaknya MacBook menang. 1-0 ya guys ya. Oke, 1-0. 1-0 ya. Poin buat Untuk poin di bagian build quality ya dan material. Oke. Oke. No. Kita ke performa aja. Kan dari Ilham ya? Betul. Dari Kang Ojan dulu deh. Boleh. Sikat. tentang performa. Performa. Kalau Windows tuh banyak variannya. Dia ada mulai dari pasti dia udah double GPU. Jadi ada tambahan GPU eksternal yang ngebantu si prosesor utama si Intel. Nah kayak yang ini di laptop ini pakai Intelnya Intel Core i7. i7 Gen berapa? Gen 12. Gen 12. Bukan gen yang terbaru, cuman dia disupport sama GPU RTX 2050 yang buat main GTA 5 mah kualitasnya mentok rata Tapi kanan. langsung jet ski. Langsung jet ski. Langsung turbulensinya langsung Langsung itu. lupa Terus standar. penggunanya juga mengalami GeForce. Oh, kan sesuai namanya. GeForce. RTX. Seperti Gitu. naik pesawat kan zero Mistake. Zero No. gravity. Nah, Nah, jadi zero gravity. iya. Nah, kan. Gitu. Anjir. Ya benar. Ya benar sih. Benar ja. Ada lagi segi performa ada yang bisa dibanggakan lagi? Jadi kalau buat pemakaian mah buat kebutuhan yang simpel-simpel aja, kebutuhan yang berat-berat pasti ngangkat kalau pakai si Windows. Sama enaknya Windows kalau misalkan kita beli yang budgetnya misal 8 jutaan, cuman dirasa masih nge-lag, ini masih bisa banget di extend RAM-nya. RAM-nya aja bisa. Storage-nya kayak gini kan storage-nya dikasih 2 slot, 1 slot bawaan dari pabrik, 1 slot kalau kita mau nambah Iya. masih bisa di-adjust. Jadi masih bisa di upgrade lah kalau kurang enak. Tapi CPU-nya CPU tetap nggak bisa. GPU juga tetap nggak bisa. Jadi ya buat
Nambah paling ada di RAM sama di storage. Storage aja. Gitu. Ada lagi yang mau dibanggakan? Dari efisiensi prosesor nih, jujur. Oke, Kan ada AMD, ada Ya. Intel, ada yang gen baru, Ah. ada yang segala macam bla 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 bla. Ada gak dari Windows tuh kayaknya mending Windows deh soalnya bla bla bla. Nah, kalau di Windows karena banyak si prosesornya banyak jenisnya, Iya. dari Intel, dari AMD yang lain-lain. Ke budgetnya juga rentangnya jadi banyak. Oh, jadi Kan kalau Apple mah dari M1 naik ke M2 dari 10 langsung ke 14 lumayan, tuh. lumayan. Lumayan tuh kan kalau kita budgetnya 12 ya nggak Nggak dapet kemana-mana iya. gitu. Nah kalau di Windows masih banyak pilihan harganya, pilihan tipenya. Iya. Walaupun emang agak pusing sedikit ya harus ngerti dulu. Agak banyak ya sih. Agak merek variable. ini jangan merek ini karena ini. Pakainya pakai Intel Core i9 tapi versi lama sama aja kayak Intel Core i7. banyak ulik-ulik segala macamnya ya. Betul. Oke. Kalau ada yang orang mau nanya nggak apa? Aman. Nah, biasanya nih dengan spek gaming lah Amir yang paling bawah lah. Nah, Itu teh aman apa aja? Editing aman, game aman. Apa aja yang bisa kerjaan berat yang dikerjakan oleh beliau? nah sejauh ini kalau orang pakai di Adobe Family alhamdulillah lancar semua ya. Beberapa mah patah-patah dikit kalau filenya udah besar. Terus udah dipakai 3D SketchUp, ngedesain 3D layouting di SketchUp, oke, lancar, nggak ada masalah. Dipakai ngerender realistis dari SketchUp juga aman. Game juga aman. Semua tuh aman, cuman memang kalau kenyamanan pemakaian yang agak terganggu karena ada suara-suara angin berlebu. AG Asli. ada suara-suara yang dari sela-sela ini ya. ya dari si kipasnya. Jadi kalau Windows kipasnya emang agak berisik. Ketahanan baterai nih jujur kan laptop game itu suka gede-gede Betul. si casannya tuh kayak bawa kulkas katanya. Berat laptopnya ditambah berat Ya. casannya. Meskipun udah ada seri-seri terbaru, tipe-tipe terbaru yang mungkin lebih tipis, lebih simple, Lebih slim. ya lebih slim. Gimana? Nah, jujur kalau baterai emang kelemahannya laptop gaming Windows itu baterainya gampang banget drop. Gampang banget turun. Jadi Karena alias boros. Jadi iya kalau pemakaian Windows biasanya orang-orang pemakaiannya full dicolong. Di kulkasin, mati style kulkas. Mode Gitu, kulkas. Mode kulkas. Mode rice cooker lah biar Mode rice panas cooker, terus. betul. Gitu. Karena ini baterai pemakaian biasa aja yang ini sejam udah bisa habis. Waduh, Sampai nol. itu nggak sangat. Tidak. Jujur ini netral, cuman kayaknya ngedengarnya tuh kayak Iya. Enggak efisiensi. Iya, Sekarang juga. aja pemerintah kita kan lagi Efisiensi. efisiensi ya. Lagi efisiensi. Masa laptop gak ikutan sih? Kontribusi sebagai warga negaranya mana? tapi listrik yang stabil tadi kan dicolok terus. Listrik stabil masukkan ke CPU dan GPU juga jadi bagus. Jadi enak. Jadi Jadi full performa. lancar. Performa. Power. Ada lagi yang mau dibanggakan? Oh, sama ini kalau laptop seri gaming ini pasti harusnya ada di semua seri gaming. Kita bisa ngubah mode apa? laptopnya. Jadi kalau kalian mau pakai buat main game, mau dipakai buat kerja berat, Oh, bisa pakai disetting. mode performance. Jadi sekiranya nggak butuh banget GPU biar baterainya lebih awet, kita bisa pakai mode entertainment. Tapi seawet-awetnya nih kalau pakai mode entertainment berapa jam? Sejam setengah. Sama aja ya, Sama aja dong. Tapi lebih diuntungkan yang lebih kerasa tuh di kipas. Kipas. Jadi kalau entertain Adem. lebih santai. Ya nggak jauh beda ya, cuman beberapa menit aja. Iya. Udah ada lagi. Cukup paling gitu. Kang Ajeng. Dan sisa-sisanya ya pengaturan kompleks lah buat kipas bisa disetting mau di berapa persen, terus di suhu tertentu Oh, bisa. bisa suhu Keren. tertentu kipasnya berapa persen penggunaannya itu bisa. Boleh? Menarik. Tapi dari tadi aku dengar ternyata Windows tuh seribet itu ya, men. Maksudnya teh harus nyeting inilah, nyeting itu. Bos, waktu kita tuh kan gak banyak ya, cuma 24 jam nih. Jam kerja aja cuma 9 jam kerja nih. Masa waktu kita harus habis buat nyeting-nyeting kayak gitu kan gak simpel. MacBook
ketika kamu beli baru, buka bisa langsung pakai. Tidak perlu nunggu update, tidak perlu install ini install itu, langsung pakai coy, langsung kerja, langsung beres. Terus tadi kan kita ngomongin performa. Kalau buat editing berat, desain berat, ya itu kan berarti kelasnya orangnya udah profesional dong. Iya betul. Masa sih orang profesional gak mampu beli MacBook Pro yang 30 jutaan, bener gak? Bener. Harusnya mampu dong. Bener, Yoi. jujur. Kan udah berat kerjaannya. Oke. Makanya kan bedanya kelas profesional sama yang masih ngerintis gitu kan, dari device-nya juga, dari penggunaan software-nya juga kan beda. Iya coy. betul. Yang profesional pakainya Illustrator, yang masih ngerintis Canva. Gratis. Gratis. premium. Sekarang udah banyak coy software yang ringan, bisa kalian pakai dengan mudah lah gitu untuk berkreativitas gitu. Udah banyak banget. Jadi zaman sekarang tuh software tuh udah banyak yang simple lah intinya gitu kan. Apalagi sekarang udah banyak dukungan AI. Jadi aku rasa sih buat orang atau mahasiswa gitu ya yang mau berkreativitas tuh sebenarnya pakai MacBook Series R aja gitu ya, yang nggak perlu spek berat-berat tuh cukup gitu. Karena kan softwarenya udah ringan-ringan. Iya, tinggal kalian cari aja nih software yang menurut kalian bisa dipakai gitu. Mungkin dari segi prosesornya pun si Apple lebih memikirkan keefisiensiannya nggak sih? Betul. Kalau di Windows kan mungkin banyak performa ada log-log yang muncul di task manager tuh. Iya, ada tuh. Ini apa? Nggak tahu. Iya. Kalau di MacBook mungkin Ya, mana yang ada Simplify nge-lag, aja. mana yang restart, udah clear. beres. MacBook tuh sesimpel itu. Coy. Terus Apple tuh memang gaya-gaya buat teknologinya tuh gimana caranya supaya teknologi itu cepat, tapi di satu sisi efisien juga nih. Betul. Karena kan biasanya nih buat laptop Windows tuh speknya tinggi, tapi kan ngabisin daya baterainya tuh. Betul. Iya. Jadi Tugas tidak di baterai. efisien dan itu tidak bisa disebut laptop. Laptop kan buat orang yang mobile ya, yang orang kemana aja tuh ketika di luar gitu butuh langsung siap bisa dipakai gitu. Sekarang kalau kita pakai laptop Windows misalkan, mana pergi misalkan ke mana gitu jauh, pas dibuka habis, tetap harus nyolok. Mending rakit PC bos. Mending rakit PC daripada beli laptop Windows. Kalau nggak beli Mac Mini. Harus dicolok dong. Oh, tetap. harus dicolok. Iya, belum bawa monitornya dong, Oke, Mac oke. Mini mah dong. Nah, dari bagian 2 kan tadi bagian pertama udah dimiliki sama kamu. Oke. Di bagian kedua ini soal performa kestabilan, multitasking dan yang lain-lain. Langsung aja kesimpulannya apa? Boleh. Menurut aku lebih banyak kalau aku sebagai judges nih condong ke MacBook sih. Sebenarnya untuk efisiensi, kestabilan performa. Tuh. Jujur aku lebih suka Oke, MacBook oke. meskipun di gak gaming. Tapi kan kalau misalnya peruntukannya buat gaming mungkin bisa pakai Windows gitu. Terus nyambung juga sama bagian yang ketiga nih yang mau kita bahas. Soal baterai, thermal, dan kebisingan. Oke. Kan tadi udah diomongin juga tuh soal baterai, udah soal disinggung. thermal dan kebisingan. Kalau misalnya baterai dari tadi Ilham sama Ojan bilang MacBook menang dong. Menang dong. Menang. Pasti Jelas. ini Iya, agak sulit. Thermal juga kan ketika Ojan tadi bilang mungkin agak keganggu karena agak panas ya. Panas. Di beberapa part ada bagian panas. Ya, Kebisingan udah jelas. kipas. Kipas. Jadi rada Meskipun MacBook ada yang berat-berat juga, dia kipasnya kan Air gak ada kipas jujur. Air fanless. Air fanless. Udah secanggih itu, men. Kalau Pro ada. Kalau Pro ada. Oke. Jadi Nah, arsitektur komponennya udah canggih. Canggih. Bukan berarti Windows gak canggih, bukan. Oke. Cuman apa yang namanya? Mungkin Apple udah memikirkan ke situ ke efisiensian Ya, gitu. di sini masih full Ya, masih performa. Baterai kan ini cuma sejam, ini bisa berapa tahun baterainya? ini bisa 18 jam. 18 jam lebih. 18 jam lebih. Dengan catatan Enggak berat-berat yang berat-berat Yang berat-berat juga bisa dipakai. mungkin kurang sejam 2 jam Iya, ya kayaknya. kurang sejam 2 jam. Something lah. Iya. Untuk bagian ketiga dimenangkan lagi sama MacBook 3.0 nih Jan. jujur. Ya, oke deh. Nah, selanjutnya kualitas layar nih. Oleh ada yang mau dituin dulu gak kualitas layar dari layar? Layar jujur sih buat M2 ini udah retina. Meskipun dia series R gitu ya. Tapi dia udah retina, jadi udah tajam juga. Jadi buat orang-orang yang tadi sebelumnya aku bilang masih ngerintis nih buat berkreasi gitu ya, desain, series R juga udah cukup Udah banget. cukup. Udah cukup banget series R juga. Kalau Windows ini sebagai pengalaman nih Jan kan Oke, pinggir-pinggiran nih layar nih lebih condong mana? Jujur aja jujur. Nah, biasanya kalau layar
yang milih MacBook tuh biasanya yang jadi pertimbangan ada di color gamut sama di refresh rate. Nah, kalau Windows biasanya kalau performanya bagus tapi harganya murah pasti minusnya di layar. Kayak ini tuh color gamutnya atau kualitas dia mancarin warna tuh enggak 100%. Kalau ini ada di 70-an% color gamutnya. Kalau 70% sRGB. Tapi ini enaknya ada di refresh rate. Refresh rate-nya udah 144 Hz. Kalau MacBook ada yang itu juga, Gam? Ada, tapi di series Pro. Di series Pro. Iya dong, karena kebutuhan hertz sekian tuh kan buat yang profesional. Nah, Iya dong. Tapi layar nih Windows yang aku tahu nih ya, yang OLED tuh mahal-mahal Jang. ya. Karena biasanya pakai panel plastik kan, IPS tuh IPS, plastik ya. kan. IPS tuh plastik. Kalau misalnya MacBook tuh udah pakai Mini LED. Mini LED. Itu lebih tajam. Kelas Cinema. Serius? Cinema 21. Ya maksudnya buat orang yang kerjanya di industri kreatif yang bikin film tuh Pasti. layarnya itu coy. Karena mini LED itu setajam itulah. Oh, berarti Kak Oja nih sebagai pengguna ini malah nanya aja lebih condong kemana Apanya? layarnya, enak lihat. Atau Ojan pernah lihat gitu di toko lain laptop Windows layarnya jis bagus banget. Ya, Ada kalau yang color gabutnya 100% itu biasanya di Asus ya. SNSV. Harga Asus SNSV. Merek SNSV. Asus melamun dibalik SNSP. Logo Asus kalau dibalik SNSP. tuh. Biasanya kalau yang enak tuh di yang orang tahu ya di 20 ke atas, 20 juta ke atas. Yang performanya oke, layarnya oke. Pasti aja kalau yang di bawah mah di bawah 20 mah Dikasihnya OLED ya. IPS. IPS Full HD. Full HD. Kayak ini Full HD gitu. Jadi pasti kalau performanya ngincar performa pasti ada aja yang minus, kayak ini minus di baterai, minus di layar. Korbankan. Makanya kalau user gaming Windows biasanya setelah mikirin beli laptop pasti mikirin beli Monitor. eksternal. Jadi dua kali duitnya dua kali. Tapi kenapa enggak sekalian rakit PC aja? Tuh, Jujur. Tapi tadi kan yang 20 jutaan ke atas layarnya udah pasti OLED. RM tuh coy udah retina, harganya 13,6 baru udah dapat layarnya secanggih ini. Tuh, Udah lebih bagus daripada iya. ini yang harganya yang sama range harganya Betul. segitu. Kalau pakai ini kelamaan kan rusak mata. Perih coy. Ya. Oke, dari bagian keempat nih berarti ya. Soal kualitas layar dan pengalaman visual berarti MacBook lagi yang menang aja. Boleh, Sorry nih. apa-apa, Soalnya orang di rumah juga pakai Windows jujur. Di kantor juga pakai MacBook. Kalau lihat layar tuh memang lebih enak, lebih bersahabat lah gitu. Pagi mana pakai MacBooknya apa? Aku pakai SNSV jujur. Oh ya, di rumah SNSP. Di sini MacBook tahun berapa? Pro 2015. Tuh, SNSP dibandingin Pro itu tahun lama cuy 2015 masih oke. Layarnya Masih oke. Oke, berarti udah 4-0 nih Jan, 4-0 nih. Clear. Sekarang bagian 5. Mungkin MacBook akan kalah di sini. Ada upgrade, perawatan after sale. Setahu aku upgrade MacBook juga susah ya, itu harus ke Singapura. Kalau itu perawatan juga kita nggak tahu ngerawatnya gimana, nggak bisa di bongkar. Iya, thermalnya nggak bisa di thermal paste nggak bisa di itu. Terus after sales juga kita nggak tahu nih after salesnya di mana nih. Nah gitu kurang tahu. Boleh dulu dari Ojan deh nih. Upgradable perawatan dan after sales. Kalau upgrade ke performa kali ya. Tadi biasanya kalau yang laptop gaming udah nyediain 2 slot RAM, 2 slot RAM yang bisa di-adjust. Biasanya satu RAM tanaman, tahunya kenapa? RAM Dedicated integrated RAM tanam. Ya, RAM tanamnya, RAM tanam. Ya, RAM bawaan. RAM bawaan yang nggak bisa dilepas-pasang. Ya. Ada satu lagi yang bisa dilepas-pasang buat di-adjust. Kalau misal RAM-nya kurang, misal ini kan 16.
terus rasanya kurang mau jadi 64 ya tinggal beli yang 32 GB jadi 64. Berarti ini tidak 3 slot. Dua slot. 2 slot tapi dua-duanya bisa diganti dilepas. Terus sama di storage tadi kalau kebutuhan orang sebagai desain gitu di sini dikasih storage 500 GB tuh ngap banget. Penuh pasti sama scratch disk sama file-file sampah yang ada di background. Makanya ini enaknya kita bisa nambah lagi 1 slot storage. Dan enaknya ini slotnya udah untuk SSD. Jadi kecil. Hard disk ya kecil dan kecepatan pindah datanya udah lebih cepat. Gitu. Terus perawatan. Nah, jadi kalau si Windows tuh dia punya ya kewajiban perawatan minimal setahun sekali tuh ganti thermal pasta thermal. Fungsinya buat apa? Biar ngedinginin si prosesor. Jadi nanti kayak ada pasta gigi gitu diolesin di atas prosesornya supaya dia nganterin panasnya lebih lancar. Aku dulu kuliah begitu coy. Jujur tehurung. Jujur tehurung. Rusak. Gitu perawatan. Terus after sales berarti perawatannya nggak terlalu ribet ya mungkin kalau dari MacBook dari Windows ya nggak terlalu yang gimana lah, ngebongkarnya juga enak sebenarnya. Tutorial banyak di YouTube dan banyak emang dibikinnya tuh buat dibongkar pasang sama si user awam. Kalau after sales ada gak yang ituin gak service-nya gampang, klaim garansi gampang gak? Jujur gampang ya? Gampang, enak sih karena kayak Asus kan udah punya banyak service center di dunia udah banyak banget di dunia terus garansi yang kerasa banget tuh spare partnya masih enak buat diganti-ganti ke yang bukan Orion juga ya, walaupun nggak bagus ya, cuman masih enak lah kalau ada rusak-rusak. Opsi bisa dibenerin itu lebih murah juga gak sih? Lebih murah, ingat lebih murah. Itu kata kuncinya, lebih murah. Kontak dari MacBook silahkan Ham. Kalau soal upgradable perawatan after sales coba. Kalau buat upgrade MacBook itu memang ya udah settingan bawaan lah dari soalnya gitu kan. Jadi kita tuh nggak bisa nge-upgrade RAM, nge-upgrade SSD itu nggak bisa. Makanya banyaknya diakalin pakai hard disk eksternal. Tapi ini Apple tuh kan sampai sekarang itu ngebuat series basic itu pasti 256. Nah, sebenarnya buat teman-teman di sini kalau mau nyimpen data penting teman-teman itu jangan di laptop, jangan di device. Karena apa? Kalau laptop atau device itu kalau kalian jatuh kena air tiba-tiba mati, data kalian hilang semua, coy. Makanya kenapa Apple buatnya sampai 256 karena supaya kita tuh bisa ngakalin pakai hard disk eksternal. Hard disk eksternal itu durability-nya lebih kuat dibanding ya device kayak gini. Betul. Jadi kalau hard disk eksternal kalian kebanting kena air itu masih bisa hidup dan data kalian masih bisa selamat. Beda dengan kalau data kalian disimpan semuanya di device, di laptop atau di handphone gitu ya. Nggak akan selamat, coy. Data kalian habis semuanya. Kerjaan kalian habis semuanya. Siap-siap besok dimarahin sama bos. Siap. Makanya kalau udah punya device kayak gini sangat disarankan untuk membeli hard disk eksternal supaya awet, supaya aman datanya gitu. Kayak gitu. Makanya ini ya menurut aku sih hard disk gak begitu penting ya gitu. Terus buat perawatan Ham, sulit gak sih? Jujur perawatan MacBook itu gak pernah dirawat. Gak usah dirawat, pakai aja. Sebenarnya kalau kita pakai laptop tuh simple, gak boleh jatuh, gak boleh kena air, udah aja. Semua laptop juga gitu kayaknya gitu. Iya. Jadi juga gak boleh. Iya udah gitu kan, gak boleh, itu mah udah pasti. Tapi kalau buat perawatan kayak ganti thermal paste misalkan ya di MacBook tuh gak ada. Tapi kalau memang sekalinya rusak MacBook kalian mahal coy, jujur sih itu lumayan. Nah makanya yang difokusin di sini tuh bukan di ngerawat device yang bener, kerjanya yang bener. Kerja bener, duit banyak, beli lagi MacBook baru. Oke, gitu belum ya. Tapi nanti ekosistem sampah elektronik. Jadi laptop lamanya ya udah dibuang gitu. Oh enggak, laptop lamanya bisa
kalian jual ke tukang servis. Jadi diperintilin. Jadi diperintilin. Karena di didaur setiap ulang lagi. So. jadi refurbish. Enggak, maksudnya dijadikan spare part. Oh. Iya dong. Kanibalan gitu kan, kayak gitu. Jadi tetap daur ulang kok. Karena kan spesialis service Mac juga susah ya dicari di mana-mana gitu. Itu nyambung ke after sales ya, itu agak Iya, susah, agak susah memang. Tapi kalau di kamar gadget bisa dong. Aman aja. Terus di kamar gadget itu nggak perlu khawatir MacBook rusak. Kalau kalian beli MacBook baru itu ada asuransi 1 tahun. Keren. Asuransi ini tuh bedanya dengan garansi apa sih? Bedanya itu kalau garansi kan bisa diklaim asal jangan human error. Betul. Asuransi bisa diklaim walaupun human error. Jadi kalian kalau MacBook kalian gak sengaja jatuh, keinjak, Bisa klaim aja cuy. langsung ganti. Gitu. Langsung diklaim. Enaknya gitu kalau beli baru di kamar gadget gitu sih. Oke. Mari kesimpulan nih boleh gak? Boleh. Langsung untuk bagi yang 5 ini dari upgradable, perawatan dan after sales, jujur orang lebih condong ke Windows karena dia murah. Aku kemarin ganti baterai nih, cuman 400.000. Buset. Meskipun itu KW. Masih ada sekarang baterai 400.000. Kalau LCD dan segala macamnya mungkin hal kecil, part-part kecil itu lebih murah ya? Ya. Lebih murah. Ya. Perawatan juga sebudgetnya aja lah. Tuh. Sebudgetnya aja. Tapi kan kalau MacBook kita mungkin perawatannya agak ribet ya, kayak harus diapik-apik. Ya. Kalau LCD-nya mahal banget, Repot, aduh udah. Bisa setengah harga coy. setengah harga. Nah, mungkin di sini bagian ini Windows yang menang. 41. 41. Oke, sekarang kita ke bagian gaming experience dan GPU power. Aduh. Kayaknya ini MacBook juga akan kalah juga ya. Oh, nyam. Bisa coy. Bisa. Nanti kita buat video bisa ya itu. Bisa coy. Ya gitu. Bisa. Ya Allah. Nah, nanti aja. Oke, Nanti aja. Nanti kita tunggu ya videonya ya. Video selanjutnya.